Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ilal akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati, yang kita hormati Ketua Keluarga Gonjong Limo Batam Kota, Pak Heri dan jajaran pengurus. Kemudian yang paling berbahagia tentunya tuan rumah. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kita hormati saudara kita Pak Ahmadi yang sudah mengatur acara kita setiap bulan. Mudah-mudahan beliau diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh keluarga besar Gonjong Limo Batam Kota, Bapak Ibu, Dusana Ambu seluruhnya yang berkesempatan hadir pada malam hari kini. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, limpahan nikmat dari Allah, sehingga malam kini ya walaupun lah larut malam, ya, pengajian kita tetap bisa kita laksanakan. Ya, yang penting bukan raminya, tapi yang penting istiqomahnya. Ya. Karena dalam Quran diingatkan oleh Allah, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berucap rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, lalu mereka meneguhkan pendiriannya atau mengistiqomahkan di atas keyakinan itu, maka tatanazzalu 'alal malaikah, Allah akan menurunkan malaikat ke dalam hati mereka, ke dalam jiwa dan diri mereka. Seraya malaikat itu berkata, alla takhafu, janganlah engkau merasa sedih, wala tahzanu, dan jangan pula merasa takut, wa abshiru, bergembiralah kalian semuanya, ya, bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ini salah satu fadilah keutamaan orang yang istiqomah, bahwa mereka itu akan senantiasa hatinya ditemani oleh malaikat, dan mereka tidak pernah sedih, tidak pernah takut, dan selalu optimis, bahkan selalu bergembira. Kenapa? Karena surga sudah menjanji menunggunya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Allah lah yang menjadi pelindung, menjadi wali, menjadi pemimpin, menjadi pelindung, menjadi backing, ya, bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini kelebihan orang yang istiqomah, bahwa backingannya Allah.
Dan barangkali tidak ada backingan yang paling hebat kecuali hanya backingan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Siti Masitoh di zaman Nabi Musa hanya untuk mempertahankan istiqomah dengan imannya, istiqomah dengan syahadatnya, istiqomah dengan akidahnya, dia mau masuk ke dalam kancah yang mendidih, satu keluarga lagi. Ketika itu anak Masitoh ini masih menyusu. Nah, itulah salah satu di dalam sejarah anak yang masih bicara dalam masih kanak-kanak, masih bayi dalam susuan ibunya adalah anaknya Siti Masitoh. Apa kata anaknya? Wahai ibuku, la takhaf wa la tahzan. Ibu nggak usah ragu, ibu nggak usah takut, ibu nggak usah getar. Ya, silakan ibu masuk ke dalam kancah itu, karena surga telah menunggu ibu. Nah, akhirnya Masitoh tidak ragu-ragu, dia satu keluarga masuk ke dalam kancah yang mendidih tadi, sehingga ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau yang sangat harum atau aroma yang sangat wangi. Itulah aroma kuburan Siti Masitoh yang istiqomah dengan akidahnya. Jadi artinya istiqomah ini paling penting di dalam agama kita. Bahkan para ulama tauhid mengatakan istiqomah itu puncak daripada keimanan seseorang. Jadi istiqomah itu penting. Makanya malam ini kita berniat untuk meneruskan perjuangan ini, pengajian ini, karena ini juga merupakan perjuangan, juga jihad. Jadi jihad itu bukan hanya kita datang ke Palestina, tapi jihad itu juga ya banyak sekali. Karena kalau kita perhatikan, jihadu fi talabil ilmi, kata para ulama, jihad dalam kita menuntut ilmu. Nah, malam ini kan niat kita silaturahmi, niat kita pengajian, berarti ada ilmu di dalamnya. Nah, ini juga jihad. Ya, jihadu fi talabil ilmi, jihad menuntut ilmu. Jihadu fil hayah, jihad dalam menjalani kehidupan. Tadi sempat bercerita dengan beliau akan berangkat, itu jihad juga Pak. Jihad dalam mencari nafkah, itu jihad. Jadi kalau ada seorang suami yang betul-betul dia mencari nafkah untuk keluarganya, itu jihad. Tapi kalau main domino setiap malam, jahat. Nah, itu bedanya. Seketika bedanya itu. Ya enggak tentu bini enggak makan, enggak tentu anak enggak sekolah. Nah, nabehnya main domino, main apa, itu jahat, itu bukan jihad. Tapi kalau suruh beliau sejauh itu tabangnya dah berpisah dengan keluarga, jihad Pak. Ambo dari pagi belum pulang lah. Agak lain dah surah Soko tadi, dari tadi heran aku cek. Tadi sebelum siku ada kajian di Al Azhar Pak Perli. Itu pun jihad. Tapi ke Ustadz haro amplop saja itu jahat. Bedanya seketika itu. Jihad dengan jihad itu beda seketika. Jadi jihad itu luar biasa, dan para ulama membagi jihad itu tidak hanya sekedar berjuang melawan atau menumpas berperang melawan orang-orang kufar, tapi jihadu fi talabil ilmi, jihadul hayah, jihadu fi ibadah, jihad dalam kita beribadah juga butuh jihad. Jadi banyak sekali jihad kita. Yang penting kita istiqomah. Itu tadi yang kita baca adalah surat Al-Fusilat ayat 30 dan 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abthiru bil jannati allati kuntum tu'adun
nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah ila akhir ayat. Jadi hebat sekali sehingga Siti Masitah itu tak takut masuk ke dalam kancah yang mendidih. Kenapa? Karena istiqomah dalam keimanannya. Mungkin kita mengenal Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah. Ketika majikannya mengetahui dia masuk Islam, itu diseret ke padang pasir oleh majikannya, dijemur, dihimpit dengan batu besar. Dia hanya berkata, la ilaha illallah, ahad, ahad, ahad. Kenapa demikian? Karena imannya betul-betul sudah kokoh dan dia betul-betul istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu kali datang sahabat Nabi kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu hal dari agama Islam ini. Setelah engkau ajarkan kepada aku tidak akan bertanya lagi kecuali hanya kepada engkau." Jadi dia minta laki-laki tadi, ya, kata laki-laki sahabat Nabi tadi, ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Amr, katanya, "Ya Rasulullah, aku mau bertanya kepadamu tentang perkara Islam. Ajarkanlah kepadaku tentang perkara Islam dan aku tidak akan bertanya lagi selain hanya kepada engkau." Qala, Nabi menjawab, "Fakul," ya, katakanlah olehmu, "Tu'minu billah thumma istaqim." Berimanlah engkau kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau di atas keimanan itu. Nah, itulah jawab Nabi ketika itu. Makanya memang istiqomah ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya para ulama menjelaskan al-istiqamatu fil aqidah wal iman. Bagaimana kita terus istiqamah dalam akidah kita, dalam keimanan kita kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Al-istiqamah fil aqidah wal iman. Istiqamah di dalam akidah kita dan dalam keimanan kita kepada Allah. Itulah yang tadi kita sebut Bilal bin Rabah tidak takut, ya, walaupun diseret-seret tetap ahad, ahad. Kata majikannya, "Kalau engkau mau kembali kepada Latta, Uzza dan Hubal, engkau akan kulepaskan. Tapi kalau tidak, terus akan aku siksa." Untung ketika itu, mohon maaf, datanglah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilihat oleh Abu Bakar bahwa Bilal sedang disiksa. Datang Abu Bakar, langsung dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan ketika itu Bilal, walaupun harganya dengan harga yang begitu mahal. Dimerdekakan oleh Bilal, akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar, akhirnya Bilal selamat, dilepaskan oleh majikannya. Dan banyak yang seperti itu. Kita mengenal Ammar bin Yasir, seorang anak muda namanya Ammar. Dia punya ayah namanya Yasir. Dia punya ibu namanya Sumayyah. Nah, coba ulang balik. Siapa nama tadi? Ammar. Ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah. Ketiga-tiganya disiksa oleh majikannya karena mengetahui ikut dengan dakwahnya Nabi. Tapi sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Sekali asyhadu an la ilaha illallah, tidak pernah bisa digoyahkan. Maka ibunya Ammar ini ditombak oleh kafir Quraisy,
Dari mana? Maaf, dari selangkangannya tembus ke balik punggungnya. Itu kejamnya. Sementara ayahnya Yasir disalib di tiang gantungan. Kedua-duanya, yang ibunya syahidah, yang ayahnya syahid di jalan Allah. Tinggal lagi giliran Ammar. Akhirnya Ammar ini digertaklah oleh kafir tadi. Hei Ammar, apakah engkau akan senasib dengan ayah dan ibumu? Ammar tak berkata, aku tidak akan pernah getar. Wahai Ammar, aku akan lepaskan engkau dengan syarat engkau mau mengucapkan bahwa aku kembali kepada agama nenek moyang kita. Dan melihat ibunya dan ayahnya sudah seperti itu, akhirnya Ammar menganggukkan. Dia tidak sempat berucap, tapi dianggukkan dia. Apa artinya? Hai Ammar, maukah engkau kembali kepada agama nenek moyang kita, Latta, Uzza dan Hubal? Ammar mengangguk. Akhirnya dilepaskan. Ibunya dan ayahnya mati, syahid. Ammar dilepaskan. Setelah kejadian itu, Ammar bin Yasir ini langsung berlari kepada Rasulullah, kemudian sujud di hadapan Nabi. Dia menangis di hadapan Rasulullah, menangis sejadi-jadinya, sampai Rasulullah sulit untuk menghentikan tangisnya. Dan Rasulullah berkata, ada apa dengan engkau ya Ammar? Ada apa dengan engkau? Adakah yang menyakitimu? Apa yang terjadi dengan engkau hai Ammar? Dia diam saja, dia menangis. Barulah dikatakan oleh Ammar, ya Rasulullah, aku telah salah, aku telah keliru, aku telah kafir ya Rasulullah. Celaka aku ya Rasul, celaka aku ya Rasul, kata Ammar. Apa yang buat engkau celaka? Ibu dan ayahku telah meninggal syahid di hadapan tangan majikannya. Ketika itu aku ditanya dan aku menganggukkan. Saat itu juga turunlah satu surat dalam Al-Quran bahwa mengatakan apa yang dilakukan Ammar tidaklah membatalkan keislamannya, karena dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Jadi artinya apa? Ammar itu sebenarnya tidak dia murtad, tapi hanya untuk menyelamatkan dirinya, karena dia juga ingin hidup lebih panjang dan ingin ikut berjuang bersama Nabi. Mungkin pernah nengok film, ya, film Ammar ini hebat Pak. Ketika Nabi sudah mulai berdakwah, dulu dakwah Nabi itu kan diam-diam. Setelah diam-diam, terang-terangan. Ketika terang-terangan, Nabi keluar untuk berdakwah. Itu Nabi keluar dimulai dari Baitullah, dari Masjidil Haram, Nabi keluar. Kemudian orang-orang kafir siap dengan tombak, pedang terhunus, dengan panah. Kemudian Ammar inilah orang yang membentangkan dadanya. Jadi Ammar itu salah satu kehebatannya, dia gagah berani dan dadanya lebar. Kata dia, wahai kafir Quraisy, hari ini Rasulullah sudah mulai berdakwah dengan terang-terangan. Kalau seandainya engkau mau memanah Rasulullah, mau menombak Rasulullah, mau memedang Rasulullah, ya tombaklah dadaku, panahlah dadaku terlebih dahulu, karena aku menjadi backingan untuk Rasulullah. Ini kata Ammar. Jadi Ammar itu gagah perkasa, dan apa yang terucap tadi itu tidaklah membatalkan keislaman Ammar, karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati Ammar sebenarnya, tidaklah dia keluar dari Islam. Nah, ini cerita kisah bagaimana istiqomahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Siti Masitoh di zaman Nabi Musa ketika kekejaman Fir'aun, ya, maupun Bilal bin Rabah, muazinnya Nabi yang dijemur di padang pasir dan tidak dikasih minum, maupun Ammar bin Yasir dan ibunya Suwaibah, ya, ketiga-tiganya menjadi contoh bagi kita bagaimana
Keistiqomahan itu membawa kebahagiaan. Tadi dikatakan tatanazzalu 'alal malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Jadi jangan engkau sedih, jangan engkau takut, jangan engkau getar, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan Allah untukmu. Allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan Allah kepadamu. Makanya orang yang beriman kemudian istiqomah dengan imannya, dia tidak pernah merasa takut dan dia selalu ditemani oleh malaikat. Mungkin ada yang punya tafsir namanya tafsir Al-Azhar. Ketika Buya Hamka menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Nah, ini menarik ceritanya, cerita akidah. Jadi Buya Hamka waktu di penjara lebih kurang 2 tahun 8 bulan di masa pemerintahan Soekarno, tanpa kejelasan, tanpa kesalahan yang jelas, tanpa sidang, beliau ditahan 2 tahun 8 bulan. Ketika ditahanan itu sipir itu penjaga penjara yang selalu menjaga Buya Hamka. Katanya kepada Buya Hamka, "Buya, saya melihat ada orang yang menemani Buya. Ada orang yang bersama Buya. Dia berpakaian serba putih." Kata Buya, "Tidak, saya cuma sendirian." Nah, itu ditulis dalam tafsir itu. "Tidak, saya sendirian." "Iya Buya, kiri kanan Buya ada orang yang menemani. Kami melihat betul Buya. Kadang malam kami lihat, kadang pagi kami lihat, kadang siang juga ternampak oleh kami." Akhirnya Buya bacakanlah ayat itu. Ya. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikah. Kata Buya, "Oh, kalau begitu benar, yang menemaniku itu adalah malaikat." Jadi bukan jin ya, tapi malaikat, kata Buya. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat itu. Orang yang istiqomah, Buya kan tak mau bergeser, walaupun Buya dituduh ingin mengkudeta pemerintahan, dan juga ketika Buya diminta mencabut fatwa tidak boleh natar bersama, itu Buya tak mau, tetap istiqomah Buya. Dia kata Buya, "Oh iya, itu yang menemaniku malaikat." Nah, oleh karena itu, ini pelajaran kita. Kalau kita sebelum tidur, bacalah beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita berdoa. Sambil berdoa kita berniat, "Ya Allah, wahai malaikat yang bertugas malam ini, aku nanti malam ingin tahajud, ingin qiyamul lail, ingin sholat tahajud, bangunkan aku ya malaikat." Itu pasti bangun Pak. Kenapa? Karena memang teman kita itu malaikat. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang beriman, istiqomah dengan imannya. Orang taat, orang rajin ibadah, orang yang imannya kuat, itu temannya malaikat. Tapi kalau preman, ada juga temannya, bukan malaikat, setan. Nah, jadi teman kita malaikat. Makanya Ibnu Katsir pernah menjelaskan, orang yang istiqomah dengan akidahnya, ya, maka dia ditemani oleh malaikat kapan saja, sepanjang waktu, temannya malaikat. Makanya orang yang istiqomah itu Pak, tak ada pernah kelihatan sedih hidupnya, tenang, senang, lempeng aja hidupnya. Nah, bukan lampang ya, kok lampang ada. Nah, tuh lah keluar bahasa mah tuh, lempang tuh bahasa mah tuh. Nah, ini enggak, aman aja hidupnya. Apa itu? Karena dia istiqomah, dan dia ditemani oleh malaikat setiap saat, setiap waktu. Yang kedua, ini yang paling menarik.
Kata Imam Ibnu Katsir, dia nanti akan ditemani oleh malaikat ketika saat-saat yang sulit, waktu naza, bersambung nyawa dengan badan, ketika sakratul maut datang. Ketika itu malaikat juga datang. Untuk apa? Membimbing dia agar wafat dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang sedih, nak jangan tinggal ayah ya nak. Ayah mungkin tidaklah mulai. Sebenarnya tidak perlu Pak. Kenapa? Ya, itu mungkin bakti kita lah kepada orang yang meninggal. Tapi sebenarnya secara akidah tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena memang awak itu ketika meninggal datang malaikat untuk membimbing awak, membisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Subhanallah, betapa bahagianya hati selalu ditemani malaikat sepanjang hidup. Kemudian terakhir ditemani pula oleh malaikat ketika kita naza sakratul maut. Tidak usah dipilih lah. Apa kadikawani malaikat salamu hidui tariman harui, atau nanti ketika sakratul maut datang. Jangan dipilih loh. Kok dapat kedua-duanya Ustaz? Ya enggak. Salamu hidui iyo, ketika sakratul maut iyo jo. Ya, ketika itu kan basabung nyawa jo badan. Saat-saat yang menyulitkan kita akan menghadapi ajal awak. Nah, datang malaikat membimbing awak. Saya tidak senang. Nah, ini ayat ini bercerita sangat hebat sekali dan luar biasa ayatnya. Baik. Jadi al-istiqamah fil aqidah wal iman. Istiqamah dalam akidah dan iman. Yang kedua, al-istiqamah fi ibadah. Istiqamah di dalam kita beribadah kepada Allah. Ya. Maka orang yang salat itu adalah orang yang istiqomah. Orang yang rajin beribadah adalah orang yang istiqomah. Orang yang rajin memberi istiqomah dalam ibadah. Orang yang baca Quran, suka bersolawat, berzikir, istiqomah dalam ibadah. Yang ketiga, al-istiqomah anil maksiyah. Istiqomah dalam menjauhi maksiat. Aiko yang enggak barek. Ya, istiqomah dalam menjauhi maksiat. Besok kan 2024 bulan Februari kan mulai pemilu lah. Keceknya kawak. Pak, pada orang sekeluarga balimo. Ada 250 tu Pak, seorang cik suaro. Ambon dak do artasi wal murtasi firnat keluar hadis sekali. Dan menyogok dan yang menerima sogok dalam neraka. Tidak bisa. Kalau dinaikkan 300 banyak Pak. Sekali tidak tetap tidak. Aku ada yang bisa tandem Pak. Kota, Kepri, DPR RI, DPD. Berapa Ampe. Cie suaro 1 juta. Kena ampe kali 250. 1 juta. Apa beras keluarga tadi? 5 juta tuh Pak. Kalau situ biarlah istiqoroh dulu enggak. Hilang istiqomah tadi ya. Jadi intinya apa? Istiqomah itu apa saja halangannya tetap kita teguh di atas pendirian. Ya, untuk menjauhi maksiat. Kok yang ngecok Pak? Awaklah hijrah. Ya, ndak co dulu lah. Lah rajin sembahyang, lah taat. Ya, mah pemuda hijrah ya ndak? Atau apa hijrah namanya? Tapi tiba aja orang kadang-kadang ya, kawan, alhamdulillah. Lah payah ketampe dulu balik. Yang boleh hijrah ndak bisa ya. Sekali gua aja ndak ada. Sekali ndak tetap ndak. Biarlah beku ambung bayian mau traktir. Kalau itu jadi jolah. Aku kan aku cak iman kece om bayi kubur apa kuncak iman namanya nak. Naudzubillah. Jadi 3 itu di ulama dibagi al istiqamah ya fil aqidah wal iman, al istiqamah fit ta'ah, istiqamah dalam ketaatan kita beribadah,
Al istiqamah anil maksiyah. Istiqamah dalam menjauhi maksiat. Baik. Kiat awak untuk istiqamah itu banyak memang. Banyak. Baca awak untuk mendapatkan istiqamah itu banyak caranya. Dengan cara awak banyak menambah ilmu awak. Itu ya juga. Dengan cara awak meyakini bahwa keistimewaan yang diagihkan di Allah ke orang istiqomah, dan bahalo bahayanya kalau orang tidak istiqomah. Nah, kan itu. Itu harus ketahui. Tapi sebenarnya dan paling penting, ambo melihat ada 3 doa yang diajarkan dek Nabi. Selain awak berikhtiar, berusaha tadi untuk istiqomah tadi, tapi ada 3 doa yang diajarkan dek Nabi kawan. Doa yang pertama, acok awak baca itu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang lengkapnya. Tapi dalam hadis Muslim membaca lihat pendek aja. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nah, itu aja. Nah, dalam hadis yang lain, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Nah, itu aja. Nah, kalau kita artikan lengkap, ya muqallibal qulub, duhai zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, ya, tetapkan ya, atau pawikanlah hati ambo. Kalau bahasa awaknya, pawikanlah hati ambo atas agama engkau ya Allah, atas agama Islam. Wa ala ta'atika, istiqomahkan ambo dalam taat kepada engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni, sesungguhnya aku ini, kuntu minaz zalimin, adalah orang-orang yang zalim. Ya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu doanya. Mudah-mudahan bisa awak dawamkan doa kau. Kecik Nabi, bacalah doa kau setiap kali kita berdoa. Bacalah doa kau setiap sudah solat, terutama setiap solat subuh baca doa kau. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duhai zat yang membolak-balikkan hatiku, tetapkanlah hatiku atas agama engkau Islam ya Allah, dan istiqomahkan aku dalam taat kepadamu. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini adalah hamba-hambamu yang zalim. Jadi yang zalim itu awak, yang maha suci Allah. Nah, itu doa yang pertama yang diajarkan dari Nabi supaya awak istiqomah. Nah, doa yang kedua, hadisnya riwayat Imam Al-Hakim. Nah, doanya pendek. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkanlah kepadaku yang hak itu nyata haknya, dan berikan aku kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkan pula kepadaku ya Allah yang batil itu nyata batilnya, dan berikan aku kemampuan untuk menjauhinya. Nah, kira-kira seperti itu, supaya hati kita istiqomah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkan kepadaku yang hak itu, yang benar itu nyata benarnya,
berikan aku kemampuan untuk melaksanakannya atau untuk mengikutinya, dan tunjukkan pula kepadaku ya Allah yang batil itu nyata batilnya, dan berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Nah, itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, itu doa dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat yang ke-8. Ya, Ali Imran ayat 8. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau gelincirkan hati kami ya Allah kepada kesesatan. Jangan Engkau gelincirkan hatiku ya Allah kepada jalan yang sesat. Ba'da iz hadaitana, setelah Engkau anugerahkan ke hatiku atau hati kami hidayah. Ya. Wa tub alaina, ulangi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aku doanya. Doa yang paling hebat supaya hati awak tetap istiqomah, jangan berpaling hati awak, jangan bergeser hati awak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pemberi rahmat. Nah, ke doa yang untuk kita amalkan. Doa yang tiga tadi itu doa untuk istiqomah saja, ketiga-tiganya. Pertama apa tadi? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kedua, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan hati kami istiqomah sampai kami menghembuskan napas kami, sampai kami menutup ajal kami. Amin ya Rabbal alamin. Nah, mungkin itu beberapa hal pencerahan kita malam kini, masih tentang akidah, masih tentang keimanan dan tauhid. Ya, dalam tema khususnya bagaimana kita berusaha menjadi seorang hamba Allah yang tetap istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam taat, dan istiqomah dalam menjauhi perbuatan maksiat. Kita usahakan, kita upayakan, termasuk yang tadi, doanya tadi. Mungkin itu ya. Sebelum doa mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan disampaikan. Alhamdulillah. Ya Pak. Dulu pernah ada